Tapi ada orang lain, uangnya itu seentu-entunya, misalnya mungkin dia punya cash cuma 4 miliar gitu misalnya, tapi beli Aventador. Beli Aventador, DP-nya 2 miliar. 80%-nya itu misalnya kredit mobil gitu kan. Besok rumahnya itu sewa gitu kan. Tapi kelihatannya sukses banget. Ya gue taunya gara-gara ada yang di bisnis partnerin, abis itu Kecia. jadi ya kecia, tau lah itu jadi ya kan dunia ini kan sempit gitu. Jadi, Oke. Hari ini gue datang ke podcastnya Dr. Elvin. Iya. Tapi clue-nya di tempatnya Ko ya. Thank you banget loh Ko. Udah datang di healing room-nya Mental Hub. Ada beberapa yang menarik sih Ko sebenarnya. Mengenai ekonomi kita sih sebenarnya. Cuman aku mau tanya nih Ko, pengalaman Koko nih kalau ngobrol sama teman-teman mungkin yang sama-sama bikin bisnis atau yang memang sudah cukup mapan. Apa sih kira-kira yang menjadi tantangan mencari orang yang oke lah ya gitu. Di tempat kerja nih kok zaman now. Iya. Kalau misalnya tantangannya tergantung dari orang yang kita pengen rekrut sih. Tugasnya itu untuk apa? Soalnya kan kalau misalnya kita mencari profesional atau kita pengen merekrut ya, fungsi itu biasanya cuma ada 2. Dan kebanyakan orang tuh sebenarnya nggak sadar bahwa mereka tuh kalau misalnya merekrut cuma ada 2 fungsi. Kebanyakannya. Kita ngomongin ujung spektrum sama ujung spektrum lah. Oke, bicara tengahnya. Tapi ujung spektrum sama ujung spektrum itu adalah orang yang one day pengen jadi leadership kita. Struktur leadership mereka pengen bisa naik gitu kan. Sama di ujungnya lagi adalah orang yang pengen kita kasih sebuah kerjaan yang repetitif. Ini ujung ke ujung. Yang leadership yang kita pengen grooming itu harus orang yang ambisius. Yang ujung sini itu nggak boleh orang yang ambisius. Nah, kita harus clear dulu nih. Kita pengen cari yang mana. Soalnya kalau misalnya kita salah masukin orang, itu udah pasti hasilnya nggak bagus gitu. Contoh, kalau misalnya pekerjaan ini misalnya CS gitu misalnya, atau nggak admin gitu misalnya. CS atau admin itu bisa memerlukan orang yang secara, perlu orang yang ambisius kalau misalnya ini dalam tahap creating SOP. Misal kita baru ngebikin divisi ini, kita butuh orang yang ambisius ini. Tapi kalau misalnya SOP udah jalan, ini repetitif terus, nggak ada perubahan, nggak ada inovasi, kita butuh orang yang satisfied dengan repetitive job gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita itu salah rekrut, itu pasti salah semua gitu. Atau nggak sebaliknya, kalau misalnya orang ini adalah tidak ambisius, tapi kita memposisikan dia sebagai posisi yang leadership, yang perlu naik, itu pasti salah juga. Kayak kita nuntut terus, kok lu nggak bisa-bisa, segala macam. Padahal ya, keperluan dia bukan itu. Misalnya, kok lu jam 5 sore udah balik gitu loh. Ini yang lain-lainnya pada masih kerja keras. Ya, dia tipenya bukan yang ambisius. Salah rekrut itu. Nah, jadi yang pertama itu harus identifikasi dulu nih, dia ini posisi yang mana. Nah, kalau misalnya kita udah rekrut tipe yang ambisius, kitanya ini harus memberikan dia ruang gerak dan juga insentif yang sesuai. Kalau misalnya kitanya nggak kasih dia ruang gerak, contoh, kita kasih dia pekerjaan yang terlalu simple, terlalu basic, nggak kasih dia challenge. Habis itu kalau misalnya dia naik kelas, kalau misalnya dia bisa fulfill task tersebut, kitanya nggak kasih dia insentif tambahan. Ya dia pasti kecewa juga gitu. Nah, jadi kitanya sebagai leader, kitanya harus pintar gitu. Tapi kalau misalnya dari segi pekerja, mungkin bukan refleks lah ya, tapi salah satu kesalahan yang paling sering yang gue lihat, itu adalah orang yang ngomongnya itu pakai POV-nya diri sendiri. Contoh kayak gini, gimana kok? maksudnya pakai POV diri sendiri tuh kayak gini. Misalnya dokter nanya, kenapa kamu pengen bekerja di sini? Jawaban yang paling tidak disukain sama orang adalah, soalnya saya pengen cari pengalaman. Saya pengen cari pengalaman gitu misalnya. Atau enggak, misalnya, pengen cari pengalaman kerja, soalnya saya pengen belajar gitu misalnya. Semua orang yang merekrut, itu nggak punya kepentingan mau ngajarin orang. Nggak ada yang punya kepentingan itu. Semua orang yang rekrut, cuman mau mencari orang yang terbaik untuk posisi itu. Soalnya orang yang merekrut, itu juga kesusahan. Orang yang merekrut, itu bisnisnya itu kan terancam. Terancam itu dari kompetitor, ya kan, dalam negeri atau luar negeri, inovasi-inovasi baru. Bisnis itu tuh maju cuman dari 3 hal, yaitu faster, better, dan cheaper. Kita harus lebih cepat, kita harus jadi lebih baik, kita harus jadi lebih murah. Soalnya kalau itu kan sama kan tuntutan kita sebagai konsumen ke semua produk yang kita beli. Semua produk yang kita beli, itu pasti alasannya kita beli barang itu adalah kalau misalnya dia nggak lebih cepat, dia lebih bagus, dia lebih murah. Salah satu. Atau nggak kombinasi gitu. Nah, otomatis gara-gara si bos ini juga harus mengeluarkan produk yang seperti itu, kita butuh mencari tim yang bisa mendukung itu. Orang yang bisa naik cepat adalah orang yang bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap faster, better, cheaper. Orang yang nggak bisa naik adalah orang yang tidak memberikan dampak sama sekali ke situ. Sesimpel itu sih kira-kira. Nah, kalau lagi rekrutmen nih kok, Iya. kapan titik kayaknya udahlah, mau di-push gimana pun kayaknya orang mentok deh. Oke, ini kan berarti kan kita ngomonginnya kan dari 2 hal kan. Rekrutmen maksudnya waktu masih lagi interview proses, sama
waktu dia ini udah direkrut gitu kan. Sebisa mungkin kan kita kepengen orang yang kita prediksi bakal bagus, itu beneran bagus. Betul. Sebisa mungkin kita pengennya kepengennya kan seperti cita-citanya itu. gitu. Cita-cita seperti itu. Nah, berarti kan biasanya emang secara realistis sekarang pasti perusahaan itu buka application form sebanyak-banyaknya supaya dia bisa banyak pilihan gitu Betul. kan. Banyak pilihan karena dia harus mencari orang yang bisa bikin perusahaan ini survive. Betul. Kalau misalnya ada salah pilih, perusahaannya nggak survive anyway, semuanya juga kena dampaknya gitu kan. Nah, kalau misalnya dari awal-awal sih paling beberapa hal yang gue lihat lah ya, minimal kalau misalnya lihat CV itu misalnya gue paling nggak suka kalau misalnya orangnya ini nih 3 bulan keluar, 3 bulan keluar, 3 bulan keluar, 3 bulan keluar. Itu buat gue tuh bakal ngeliat lah ini orang keluarnya apakah gara-gara nggak lulus probation gitu. Jangan-jangan probationnya nggak lulus terus gitu kan. Tapi iya kan, dia ngomongnya mungkin gue pengen coba hal yang baru, gue pengen explore gitu kan. Kan beda sama zaman dulu. Kalau misalnya zaman dulu tuh orang-orang yang tua bilangnya, oh ya kita, kalau misalnya kita tanya gitu ya, udah kerja berapa lama di sini Om? Oh baru 4 tahun di sini. Kalau sekarang, oh gue udah kerja 6 bulan di sini, gitu udah lumayan lama. Beda kasta ya. Iya. Nah, jadi kita harus benar-benar selektif sih dari rekrutmennya soalnya kalau misalnya sampai salah kan bakal nggak benar juga gitu. Nah, kalau misalnya udah rekrut, biasanya kan kita punya hipotesa tuh yang kayak tadi. Kita pengen rekrutnya buat orang apa nih? Buat orang yang ambisius, yang bisa jadi leadership atau enggak gitu kan. Ya, walaupun kita udah punya hipotesa itu, biasanya kita kalau misalnya pengalaman pribadi lah ya, itu 80-90% accurate gitu. Kayak yang di CV, soalnya bisa udah kelihatan karakternya. Kan kalau misalnya kita ngerekrut, kalau misalnya gue tuh cuma lihat 2 hal. Nomor 1 itu adalah pursuit of excellence. Kalau misalnya buat leadership ya, itu harus tinggi, pursuit of excellence. Nomor 2 itu adalah the right fit. The right fit itu maksudnya, kalau misalnya orang yang pinter, orang yang jago, itu belum tentu cocok di kita. Contoh. Kita, orang ini jago banget nih, pinter banget nih. Tapi dia itu pengalamannya 5 tahun, gaji 30 juta. Sedangkan gue cuma bisa afford-nya 10 juta, misalnya. Itu kan udah, walaupun pintar, jago, tapi nggak right fit. Atau nggak misalnya dia jago banget, dari segi salary masuk, tapi ditinggalnya di Surabaya, misalnya. Dia nggak willing to relocate. Itu kan bukan right fit juga. Betul. Jadi, cuma 2 itu sih, orang yang memiliki pursuit of excellence yang tinggi, dan juga the right fit gitu. Terus nomor 3 mungkin ini, ada sense of gratitude-nya gitu. Gue paling turn off itu kalau misalnya orang itu nggak tahu batasnya. Contoh kayak gini, kayak gue pernah interview orang, dia ngeluh gitu, dia bilang, iya gue dari 7 juta setelah setahun, gajinya masa cuma dinaikin 15%, masa bonusnya cuma 1 kali gitu. Sedangkan perusahaan ini kan naiknya kan 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu. Dia itu di bagian admin lah ya, administrasi. Gue bilang kayak kadang-kadang kalau misalnya kita di perusahaan, secara fakta, kita harus menerima bahwa life itu tuh not fair gitu. Sama kayak kehidupan gitu kan. Bener life is not fair gitu kan. Jadi life is fair, menuntut life is fair tuh kayaknya nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Sama kayak pekerjaan itu, setiap divisi itu tidak fair. Ada divisi yang kalau misalnya nggak ada divisi ini, perusahaan ini tutup. Gitu. Sedangkan ada divisi lain yang relatively itu tuh bisa dibilang pasti lebih krusial divisi yang lain. Gitu. Contoh, sesimpel misalnya kalau misalnya kita ngomongin property agent deh. Kalau misalnya kita ngomongin property agent di brand manapun gitu, pasti yang orang kesayangannya yang paling memberikan dampak terhadap kehidupan perusahaan ini adalah orang salesnya, broker yang top salesnya. Betul. Pasti gitu. Sedangkan kalau misalnya kita ngomong yang level yang admin, misalnya yang submit data-data ke website supaya kita upload foto, itu pasti bos itu pasti lebih sayang sama yang top sales. Pasti gitu loh. Nah, kita harus sadar sama itu. Nah, jadi kalau misalnya tiba-tiba si admin ini komplain, kok gue cuma dinaikin 15% ya? Kan admin, ya lu nggak tahu diri gitu. Jadi, lu nggak sadar bahwa lu tuh harus berterima kasih udah dikasih 15%, udah dikasih bonus pula. Itu tuh harus ada gitu. Lu kalau misalnya keluar pun, lu bakal sama juga, atau mungkin bakal susah dapat cara yang lebih bagus gitu loh. Sebenarnya dia keluar juga langsung banyak yang memasukkan lagi juga di situ ya. Banyak yang masuk. Orang kalau misalnya bosnya itu udah untuk level admin dikasih bonus, dikasih kenaikan, dikasih gaji 7 juta juga, itu semua orang juga mau di situ gitu. Kalau misalnya lu mau naik lagi, ya lu harus tahu bahwa di posisi itu tuh ada ceilingnya. Ya mungkin kalau misalnya untuk level admin, ceilingnya di situ. Kalau misalnya lu mau lagi, ya berarti lu harus keluar dari comfort zone. Ya lu jadilah si salesnya. Lu bisa nggak jadi top sales? Kalau misalnya jadi top sales, si bosnya dikasih tambahan profit 300 juta, mau bagi sama dia 50 juta juga kasih. Pasti gitu. Happy cuan life ya kok ya. Iya. Iya, tapi memang sekarang kan ini banyak orang yang merasa kalau di kerjaan nih kok harusnya saya dapat segitu. Nah, buat anak-anak yang baru fresh graduate nih harusnya seperti apa sih kok? Karena kan dari seniornya mungkin gitu, terus harusnya nih bisanya gajinya segini. Itu seperti apa sih kok sebenarnya? Iya, kalau misalnya gue sih biasanya harus realistis. Biasanya orang yang paling tahu harusnya biasanya itu
emang sih gue nggak menyalahkan ya kalau misalnya orang itu nggak tahu. Soalnya kalau misalnya orang yang tahu itu kan biasanya kalau misalnya udah punya perusahaan, udah pernah ngerekrut, baru tahu nih dia budgetnya berapa, dia bisa keluarnya berapa gitu kan. Cuman menurut gue sesimpel inilah, kalau misalnya emang lu ngerasa you're underpaid, move aja. Kan nggak banyak pilihan katanya dia kok. Nah, kalau misalnya dia nggak banyak pilihan, berarti lu punya market price segitu. Semua orang kan punya market price kan, ya kan. Tentu kita pasti ada salary band segala macam lah. Kita punya semua teori dan juga kan setiap experience itu memberikan sebuah skewed dari segi data point yang berbeda. Contoh, yang bikin data kita skewed itu adalah waktu cheap money itu terjadi kemarin, waktu tech itu benar-benar booming banget dan duit VC itu digelontorin. Wah, itu kan gaji orang tuh benar-benar tinggi banget. Iya itu pas unicornnya banyak pas banget unicorn kan. banyak banget, iya. Tapi kan sekarang kita udah terbukti bahwa yang terjadi adalah unicorn ini sangat overpaid employees-nya. Nah. Terbukti gitu. Tahu terbukti dari mana? Kayak kita lihat persentase dari gajinya kayak gimana, atau nggak banyak ketinggian, atau nggak banyak kegenutan. Buktinya waktu salah satu brand ini kejual ke perusahaan di China, yang terjadi adalah di layoff semua. Di layoff semua, habis itu ternyata waktu di take over sama perusahaan yang China ini bisa perform lebih efektif dengan orang yang jual lebih sedikit gitu misalnya. Ya kan, berarti kemarin tuh emang kegenutan, cuman jangan sampai pekerja-pekerja kita kepatok dengan zaman-zaman kejayaan saat itu gitu. Sekarang kan gitu ya kok ya? Ada kepatok gitu, soalnya zaman waktu duit itu murah, perusahaan itu tuh nggak ada tuntutannya untuk profitable. Nggak ada tuntutannya itu cuman growth dari segi GMV atau dari segi omset gitu. Mereka nggak lihat minusnya berapa. Yang terjadi jadi kan bayar mahal nggak apa-apa. Yang penting gue punya perusahaan itu tumbuh. Walaupun perusahaan tumbuhnya itu lebih sedikit daripada punya pengeluaran, masih nggak apa-apa saat itu. Saat banyak itu, angel investor waktu itu ya. Saat itu banyak gitu. When money was cheap, bahasanya when money was cheap gitu. Nah sekarang kita nggak boleh kepatok sama zaman itu. Kita sekarang harus kepatok dengan apa yang unit of economics itu positif gitu, yang sehat. Jadi supaya perusahaan ini sehat, budget buat employees itu berapa sih? Di situ tuh yang lebih benar. Bukan yang kita kepatok dengan waktu perusahaan itu tuh burn money dan minus, gitu kan? Kayak itu adalah standar kita, bukan kayak gitu. Dan kalau misalnya lo nggak ngerasa bahwa you are being well compensated, coba aja cari tempat lain. Gitu. Nah, itu dia ya. Kadang nanti udah kayak gitu, putus asa. Karena ternyata pas udah resign, salah tuh keputusan yang kemarin. Dan ternyata nggak ada yang berani ngebayar sebesar itu lagi tuh. Banyak banget kok yang kayak gitu soalnya. Benar. Mereka resign dengan gaji yang menurut aku udah bagus. Terus kepedean karena merasa belum lagi teman-temannya kan harusnya bisa nih tempat lain lebih bagus. Di luar negeri aja segini untuk jabatan kita. Ternyata pas mereka resign, nyari-nyari nggak ada yang berani ngegaji segitu lagi. Benar. Ya, walaupun sebenarnya opportunity itu di Indonesia sebenarnya banyak banget ya. Opportunity itu sebenarnya banyak banget gitu. Kita tuh sebenarnya menurut gue kekurangan entrepreneur sebenarnya. Kekurangan entrepreneur. Nah buat kesana ngedorongnya gimana kok? Buat kita-kita nih ya yang apa sih, yang maksudnya nggak ada privilege keluarga kan kadang mereka kayak apalah aku ini kan gitu. Nah itu harus gimana sih sebenarnya punya mentalitinya? Kayaknya banyak yang nggak sadar bahwa the biggest risk itu sebenarnya is not even trying gitu. That's the biggest risk gitu. Soalnya kan banyak banget opportunity itu tuh yang bisa minimum cost lah. Costnya kecil gitu, bisa gitu. Apalagi kalau misalnya kita pakai jasa ya. Misalnya contoh simple. Ini yang gue udah kepikiran dari dulu, cuman nggak apa-apa kalau misalnya gue spill. Ya ide kalau misalkan mau ambil silahkan. Contoh menurut gue yang paling simple itu adalah video editor. Contoh kayak gini ya, kita di Indonesia secara UMR itu misalnya di Jakarta lah ya, kita ngomong 5 sekian gitu. Kalau misalnya di Jogja berapa gitu. Ya kan kalau misalnya di Semarang berapa gitu kan. Kalau misalnya daerah-daerah pasti lebih kecil lagi. Ya let's say kita ngomong 3 juta sebulan gitu kan. Si bule-bule bayarnya berapa buat UMR mereka gitu kan. Sedangkan banyak sekali sekarang skill tuh yang kita bisa delegasikan ke luar negeri yang mereka tuh nggak penting buat si bule-bule juga editing. Kita bisa editing gitu sebenarnya. Kita sebenarnya bisa ekspor jasa sebenarnya gitu. Tapi why is no one doing that gitu? Sebenarnya bisa banget gitu kan kita compete sama mereka gitu. Contoh, mereka udah syuting segala macam jam 5 sore, jam 6 sore kelar gitu kan. Mereka tinggal transfer file besok ke kita di Indonesia yang editing, besok pagi begitu si bulenya ini melek dari bangun tidur, udah jadi. Ya kan? Udah lebih murah, ya kan tadi faster, better, cheaper. Lebih murah, lebih cepat, lebih baik pula gitu. Ya kita harus menjaga kualitasnya lebih baik juga gitu. Kalau misalnya itu terjadi kan there is no reason why kita tuh nggak bisa afford ke sana gitu. Apalagi di zaman sekarang yang semua teknologi bisa ada kan ya sebenarnya ya. Benar. Emang masalah tentu dan juga ini sih kayak banyak orang itu terlalu menyekat-nyekat diri. Nah, maksudnya gimana kok? Menyekat diri itu maksudnya gua bagian desain, bagian video editing bukan gua.
Gue bagian desain, bagian video shooting bukan gue. Gitu. Atau enggak, gue bagian orang yang jago di desain, bagian bikin website gue ngerti, tapi bagian marketingnya gue nggak mau tahu, itu orang lain. Itu yang mengakibatkan orang itu tuh pasti nggak bisa maju gitu. Soalnya semua pengusaha yang gue tahu, at least yang mulai dari bawah lah ya, itu semua mengerjakan semuanya sendiri dulu. Palu gak ada ya? Palu gak ada, semuanya. Gue bisa adain. Semuanya gitu. Maksudnya kalau misalnya kita mungkin bukan yang coding, kita mungkin bukan yang mengerjakan digital marketingnya, yang nyeting di Google AdWords, kita mungkin bukan melakukan. Tapi secara prinsip kita harus ngerti apa yang what constitutes to failure and what constitutes to a successful marketing campaign gitu. Kita harus tahu. Jadi kita harus ada curiosity itu. Kita nggak boleh kayak ini kan bukan bagian gua, orang lain aja gitu. Itu pasti nggak bisa gimana caranya gitu. Orang budget kita terbatas. Ya kan kita pengen jangan kita udah duitnya nggak ada ya kan, udah menyekat diri, habis itu nggak mau tahu ya, lu gimana majunya kalau kayak gitu. Tapi kan sekarang kerja by passion kok katanya. Nah itu gimana sih kalau sebenarnya by passion? Gini, gue punya solusinya buat itu. Gue punya solusinya itu. Soalnya yang muda ini, soal itu bukan passion saya dok. Aduh, saya udah pening dok kalau kayak gitu. Kalau bapaknya kaya 7 turunan nggak apa-apa ya kalau kerja by passion. Kalau enggak kan mau gimana nyari passionnya? Iya. Apa kok solusinya kalau yang kayak gitu? Solusi itu gampang. Solusi itu sebenarnya gampang. Solusinya adalah semua orang itu ngomongnya nggak passion. Tapi begitu mereka tahu mereka melakukan itu, mereka mendapatkan income 10 kali lipat lebih gede, tiba-tiba jadi passion. Iya sih ya. Tapi misalnya gue itu orangnya introvert gitu misalnya. Gue jarang networking, gue nggak suka. Tapi tiba-tiba kalau misalnya gue networking, gue jadi dapat 100 juta gitu. Tiba-tiba jadi passionate. Tiba-tiba jadi passionate gitu. Tiba-tiba jadi bisa ngobrol ya. Bisa ngobrol gitu. Atau nggak misalnya gini, gue malu di depan kamera gitu kan. Kayak tapi personal branding itu bagus banget, dan ternyata teman-teman gue yang melakukan personal branding, income dia dari 20 juta jadi 50 juta. Tiba-tiba gue jadi bisa personal branding. Tiba-tiba gue jadi passionate di depan kamera. Langsung ngulik ya kok. Iya, langsung ngulik gitu. Ya mungkin orang nggak passion gara-gara nggak paham aja gitu. What's the opportunity that they are missing gitu. Mereka tuh nggak tahu bahwa mereka tuh missingnya itu. Mereka pikir mereka bisa milih gitu kan. Emang bener, kalau misalnya kita menjadi the best di sesuatu, most likely kita itu nggak bakal bisa susah. Mau apapun gitu. Misalnya nih, gue sukanya itu lukisan gitu misalnya. Lu jadi orang yang terjago di ngegambar, lu pasti nggak susah. Lu pasti bisa jadi banyak duit lah. Atau nggak, lu terjago di accounting, lu terjago di marketing, lu terjago di coding, lu terjago di apapun. Orang yang terjago mau di apapun, itu most likely itu bakal jadi bagus lah. Cuman itu kan cuma the top sekian persen kan. Mungkin the top 0.1% lah. Sedangkan kalau misalnya kita pengennya itu adalah skill yang mungkin the top 5%, ya kita harus bisa agak spread lah gitu. Ya kan? Dan apalagi kalau misalnya kita ngomongin skill, itu kan kita ngomongin depth sama breadth. Depth itu adalah seberapa jago kita di bidangnya kita. Breadth itu adalah kita punya wawasan yang luas nggak nih? Terutama yang complementary, itu yang penting banget gitu. Soalnya kalau misalnya orang yang memiliki complementary skill, itu for no additional effort, kita punya income tuh bisa lebih. Sesimpel kayak gini, sesimpel misalnya kalau misalnya kita cari desainer gitu ya. Misalnya desainer let's say 6,5 juta, 7 juta gitu misalnya. Tapi desainer yang sama, yang kerjanya juga sama, 830 sampai 530. Ya kan? Mungkin dia punya gaji itu bisa naik ke 9,5 kalau misalnya dia ngerti desain dan video editing. Kan secara kerja, dia kan nggak kerja 12 jam. Dia kerja bisa sama. Tapi gara-gara punya skill ini, outputnya jadi lebih bagus. Kerjanya jadi nggak usah tektokan. Dia jadi nggak usah tektokan sama si desainer. Kan jadi a lot of efficiency gitu kan. Nah, jadi complementary skill itu tuh akan memberikan kita untuk the same amount of effort, tapi income itu lebih tinggi gitu. Sama kayak misalnya kayak digital marketing. Digital marketing itu ada yang namanya itu SEO dan SEM gitu. Jarang sekali orang bisa dua-duanya. Orang yang bisa search engine optimization itu intinya supaya mendorong website kita supaya ranking 1 lah ya. Itu jarang sekali yang mengerti dari segi Google Ads. Gimana cara kita bisa pakai ads yang kompetitif dan yang efektif supaya kita tuh bisa maksimalin cuan. Definisi cuan di Google Ads itu adalah pakai ROAS, Return on Advertising Spend. Intinya kita spend 10 juta, kita dapat 100 juta nggak nih? Itu adalah yang SEM gitu. Amin kalau itu. Semua orang kan pengennya aminnya doang ya Pak. Iya. Makanya kayak complementary skill itu tuh sangat-sangat powerful, sangat powerful. Apalagi kalau misalnya kita bisa cross border gitu, kayak misalnya orang yang ngerti SEO, ngerti SEM, tapi misalnya ngerti
finance juga gitu. Jadi ngerti hitungnya ROAS-nya gimana. Bahkan misalnya nih, orang yang ngerti SEM, orang yang ngerti SEO, jadi orang yang ngerti marketing, dia ngerti produknya juga. Dia jadi bisa ngomong sama orang produknya, produk ini tuh kemahalan. Atau enggak dibandingin sama kompetitor, produk ini tuh kayaknya kalau misalnya kita tambahin unggulan ini bisa lebih bagus lagi nih. Atau enggak dari segi pricing. Oh itu kan end to end gitu kan. Analis datanya jago juga Iya, lagi ya kok ya. Iya itu dia. Tapi mahal banget kok nyari orang kayak gitu. Nah Ada itu gitu? susah nyari orang itu susah kan. Ya, yang nyari kerja banyak. Jadi kayak gini, kayak gue sempat sharing bahwa gue pernah ngebuka lowongan buat admin. Yang apply dari job street 2.000 orang. 2.000 orang loh buat satu posisi. Tapi kalau misalnya kita tambahin skill, misalnya admin, tapi yang ngerti Google Sheet, tiba-tiba mungkin sisa 5 orang. Atau nggak misalnya kayak desainer, tapi yang bisa video editing. Dari 200 mungkin sisa 1 orang atau 2 orang. Gitu. Atau nggak mungkin bahkan nggak dapat 1 atau 2. Harus nyari sampai berbulan-bulan baru dapat. Atau nggak kayak nyari orang yang ngerti SEO dan SEM. Sama gitu. Dari yang tadinya ratusan orang, tiba-tiba 1 orangnya susah nyarinya. Nah, yang namanya uang, itu semuanya itu based on dependency. Power is based on dependency. Gitu. Kalau semakin tinggi powernya kita, orang tuh semakin tergantung. Gitu. Jadi kayak tadi tuh, ya kan kalau misalnya lu tuh adalah admin yang cuman satu jurus, yang cuma bisa ngetik doang, mungkin lu punya bargaining power tuh sangat rendah. Tapi kalau misalnya lu admin yang ngerti Google Sheet, tiba-tiba lu tuh naikin lu punya bargaining power gitu. Lu punya power tuh naik gitu. Sama kayak lu kalau misalnya lu bisa dapetin orang desainer yang ngerti video editing, lu punya bargaining power tuh sangat tinggi, soalnya lu di atas rata-rata. Yang punya taste gitu kan, yang ngerti desain gitu. Dan itu menarik banget buat orang yang mau ngasih gaji kan. Pasti. Ya kok ya. Soalnya kan kayak tadi, kita ini nih bukannya kita ini tuh juga dituntut untuk survive. Kita ini dituntut untuk berkompet, soalnya kita berkompetisi dengan perusahaan di sekitarnya dan juga perusahaan-perusahaan asing. Kita berkompetisi dan juga bukan cuma itu doang. Sekarang kita ada satu tambahan lagi, yaitu dengan teknologi. Kita berkompetisi dengan AI gitu-gitu juga kan. Kalah. Jadi kalau cuma bisa ngetik-ngetik doang kalah ya kok ya. kalah Mendingan dong. kita ngetik ya. Pasti kalah gitu. Makanya ya kalau misalnya perusahaan ini pasti kan harus bisa survive ya. Supaya kita bisa survive, kita harus mencari tim yang bisa bantuin kita survive. Nah itu. Nah jadi kalau bosnya marah-marah di kantor, gimana sih biar nggak baper nih? Kok kan kadang mereka suka, ih kenapa bos gue galak banget? Kan kalau diajak ngobrol di luar baik banget, tapi kalau di kerjaan kayak monster. Itu kenapa sih kok? Biasanya kalau teman-teman Koko yang sama pebisnis itu kenapa sih? Iya, tapi emang pasti kita susah buat generalize, soalnya ada bos yang marah-marahnya itu unreasonable dan juga selalu being a good boss itu juga rare gitu. Jadi sebenarnya tuh kesusahannya itu dua sisi. Jadi dari karyawan itu susah mencari perusahaan yang bagus dan juga bos yang bagus. Bos pun juga sama, susah untuk mencari karyawan yang bagus, ya kan, karyawan yang sejalan, yang bisa sevisi. Jadi emang ini struggle dua arah lah gitu. Cuman kita harus terus nyari gitu. Nah, tapi kalau misalnya emang perusahaannya ini udah baik, bosnya ini udah bagus, komunikasi udah jelas, memberikan ekspektasi yang manageable dan reasonable, dan memberikan kompensasi yang fair, ya kitanya sebagai pekerja ya harus belajar untuk mensyukuri itu. Tapi mungkin mensyukurinya itu tuh kebanyakan ya, contoh ya. Kalau misalnya gue ya tadi kan, ini bocoran dapur gue lah gitu. Thank you loh, harus bersyukur loh teman-teman di healing room nih ya. Iya, kan gue kan tadi kan ada dua hal kan yang gue cari. Pertama itu adalah dari segi pursuit of excellence harus tinggi. Number 2 itu adalah the right fit gitu kan. Paling enak yang right fit itu adalah mencari orang yang udah menerima realita hidup. Maksudnya? Itu yang paling enak tuh kalau misalnya kita dapat orang itu yang paling bikin hati kita tuh tenang. Yang realita hidup adalah dia tuh udah cemplung ke perusahaan, mungkin dia tuh udah punya pengalaman 2 tahun, 3 tahun kerja, mungkin perusahaan itu tuh nggak fair, ya kan? Atau nggak gaji itu nggak naik-naik gara-gara omset perusahaan itu juga nggak naik-naik, emang segitu-segitunya, mungkin industrinya itu salah gitu kan. Tapi orangnya itu bagus. Itu tuh orang yang udah menerima realita hidup. Tapi itu mahal loh kok nyari yang kayak gitu. Mahal nyari gitu. tapi kalau makanya tergantung kan, kita pengen nyari orang yang seperti apa gitu. Kita pengen nyari, kan soalnya kan gue kan udah ngerekrut ratusan orang gitu kan. Dengan cara yang sama, dengan mentoring yang sama, hasil itu berbeda. Ada orang yang setelah 10 tahun, gaji dulu 10 tahun UMR, sekarang masih UMR. Iya naik, dulu UMR 2 juta, sekarang UMR 5 juta. Naik cuman mengikuti UMR gitu. Cuman ada juga orang yang dulunya itu 10 juta, sekarang mungkin, dulunya itu UMR, sekarang udah 20 juta. Atau enggak ada juga orang yang dulu itu UMR, sekarang udah 60 juta. Sekarang jadi salah satu CEO perusahaan gua. Ada dulunya itu UMR 2 juta dulu gajinya. Start from zero berarti. Start from zero. Banget gitu. Terus ada juga orang yang ex-karyawan gue, dulu gaji sama gue tuh 30 juta. Sekarang dia udah mendirikan perusahaan yang setahun itu udah 7 digit USD lah.
gitu, omset Wow. perusahaannya gitu ya. Jadi gue udah mengalami spektrum yang kayak orang dari dulu dilatih nggak kemana-mana, sampai orang yang dulu dilatih sedikit tapi itu terbang gitu. Dan semua karakteristika itu gampang identifikasi. Gue sekarang kalau misalnya ngeliat orang, udah lumayan akurat lah ngelihat orang ini bakal kemana-mana atau enggak. Nah itu apa kok? Yang kayaknya, ini Biasanya sih kombinasi antara karakter dan juga skill. Yang nomor satu, skill itu adalah pursuit of excellence. Dia memiliki pursuit of excellence enggak gitu. Harus yang tinggi gitu pursuit of excellence-nya dia. Banyak orang tuh yang ngasih standarnya itu rata-rata, ya kan, segini-segini aja. Bisa mereka bilang, oh ini udah bagus buat gua. Gitu. udah cukup ya Udah kok? cukup buat gua gitu. Sedangkan ada orang yang selalu nggak pernah puas. Nggak pernah puas maksudnya bukan secara unhealthy ya. Secara nggak puas tuh secara very healthy gitu. Dia selalu setelah dia memberikan hasil ini, dia menganalisa. Kira-kira apa lagi ya yang kita bisa lebih baik gitu misalnya. Caranya kayak gimana untuk kita terus improve gitu. Ya kan kan kalau misalnya profitability perusahaan cuma ada dua kan, yaitu naikin revenue atau enggak turunin cost. Apalagi yang kita bisa lakukan supaya kita bisa Naik memenuhi revenue. kepentingan ini. Tanpa gitu. disuruh itu kok? Tanpa disuruh. Dan orang itu ada tapi jarang, rare gem lah gitu. Tadi kan kayak pursuit of excellence itu harus tinggi. Nomor 2 yang tadi dari segi karakternya. Yang paling susah itu adalah yang paling gua anti itu adalah merekrut orang yang pintar, yang IPK 3,9, 3,8 dari perusahaan-perusahaan yang bagus, tapi ngerasa diri sendiri itu sangat-sangat pintar. Itu susah gitu. Susah. Pernah ketemu juga kok? Oh banyak. Oh, banyak. Banyak sekali kayak orang yang paling bagus itu adalah kata-kata itu adalah bahasa kerennya itu adalah confidence without attitude. Confidence without attitude. Jadi lu tahu lu pintar, tapi lu masih humble. Lu masih tahu lu masih banyak kekurangan. Lu masih tahu lu harus terus belajar lah, harus tahu. Kayak Dunning-Kruger effect gitu kan ya? Itu susah, nyari itu susah. Susah tapi ada. Nah, tapi kalau misalnya orang ini ada yang ketemu kayak gini, ini orang yang gampang dididik. Nah, kalau misalnya orang ketemu dua orang yang mempunyai kombinasi ini, kita sebagai pemberi kerja, kitanya yang harus sangat fair sama dia. Kita harus fair sama dia, justru kita harus kasih dia room to grow. Bahkan di gua itu, gua sampai, contoh ya kayak salah satu tim gua lah, gua ada satu perusahaan yang gua tahu nih, ini omsetnya ini udah mentok di sini. Soalnya kita tuh udah number one dari segi market share lah. Kita udah nggak bisa grow lagi gitu. Kayak mau keluar negeri mungkin udah totally beda. Mau keluar kota udah nggak bisa. Kita udah mentok, udah ranking 1 di sini gitu. Gue bilang sama dia, gaji lu segini tuh, contohnya ini bukan segini, tapi contohnya. Misalnya udah 100 juta gitu. Gue udah nggak bisa kasih lu 120, 130. Udah mentok di sini 100 juta. Untuk lu naik, lu harus keluar. Akhirnya gue suruh dia keluar. Tapi abis itu awalnya sih nggak pernah kepikiran bahwa akhirnya jadi bisnis partner. Cuman akhirnya jadi bisnis partner. Akhirnya jadi keluar, ya udah pokoknya kita jadi bisnis partner. Gue ngerti di bagian, gue kuatnya misalnya di bagian digital marketing, ya kan, di bagian operations, di bagian ini dia kuatnya di technical sales. Ya udah dia keluar bikin baru gitu. Nah gue jadi kasih jenjang karir itu dari segi peningkatan, dari segi gaji. Tapi setelah gaji itu mentok, gue suruh dia keluar. Soalnya gue bilang, kalau misalnya lo di sini terus, gajinya nggak bakal naik-naik. Nggak bakal naik lebih tinggi daripada inflasi lah. Susah kayak misalnya dia dalam waktu 8 years, itu naik misalnya dari 2 juta jadi 100 juta gitu. Gue udah nggak bisa menangin itu lagi, kayak kenaikan yang signifikan lagi gitu. Tapi yang membuat ikhlas melepaskan bibit bagus dia apa kok? Karena kan ada beberapa company yang kalau tahu nih di sini udah mentok, dia harus cari tempat lain supaya lebih grow tuh kayak ih sayang banget ya, Pasti. dibikin gak nyaman supaya dia keluar sendiri akhirnya gitu. Iya, gue tuh percaya semua orang itu replaceable, termasuk gue sendiri. Semua orang itu replaceable gitu. Pasti kalau misalnya gue pengen orang itu stay, mau banget gue. Iyalah doanya juga panjang ya. Cuman gue juga sadar diri gitu. Maksudnya kalau misalnya gini. Anyway, ini kita ngomongin realita hidup lah. Realita hidup. Kalau misalnya orang ini, gue batasin misalnya dia 100 juta, dia tahun depan cuma jadi 105, tahun depan lagi jadi 110, dia bakal cabut anyway. Dia bakal diambil orang anyway, pasti gitu. Dia juga masih punya hidup yang panjang, masih muda, mungkin belum sampai 30 umurnya gitu. Ya, masih panjang gitu. Jadi ya anyway kalau misalnya nggak di gue, dia bakal cabut anyway. Gitu. Jadi, dan gue realistis aja kayak, dan kalau misalnya gue ngomong kayak gitu ya, dia jadi sangat open. Dia jadi tahu, dia kasih tahu gue dia punya rencana apa, dia kebutuhannya apa, dia punya impian buat anaknya itu apa. Kalau misalnya supaya tercapai itu, kalau misalnya stuck di gue, artinya di pilihan itu apa, dia terbuka gitu. Jadi bagus buat gue. Anyway, dia pasti punya plan hidup gitu. Orang-orang yang talenta itu sangat-sangat tinggi ya. Dan kalau misalnya gini, akhirnya walaupun awalnya gue nggak punya ekspektasi kita berbisnis bareng,
kebetulan gue punya skill set tertentu yang dia nggak punya, akhirnya kita jadi bisa bang lagi. Gitu. Malah jadi lebih besar ya, Malah jadi lebih buat besar dia ya. gitu. Lebih besar. Iya. Oke. Kalau tadi kok balik lagi, kalau yang tadi ada yang baik, ada satu lagi yang selain dia terlalu percaya diri atau overconfident, ada lagi nggak kok kira-kira poin yang kayaknya nih anak-anak muda yang fresh graduate itu apa sih yang harus dibawa dalam hidupnya sebagai bekal supaya ya nggak stuck gitu loh kok dengan apa yang menjadi fantasi dia tentang dunia kerja, tentang kehidupan. Iya. I think yang harus disadari adalah it's not about you gitu. It's not about you. Kayak kebanyakan orang tuh tadi kan gue sempat sharing juga bahwa kalau waktu mereka interview, kenapa lu pengen kerja di sini? Oh, soalnya gue pengen cari pengalaman. Gue pengen belajar gitu kan. Kayak nobody gives a shit gitu. Kalau misalnya perusahaan ya, nobody cares lu tuh belajar apa, lu apa. Orang perusahaan itu pengen hidup. Perusahaan pengen survive, perusahaan pengen grow gitu. Kayak mereka tuh bukan ya kalau misalnya dia punya porsi CSR sendiri lah. Dia punya culture sendiri yang dia bisa ngajarin, nge-grooming. Cuman waktu ngerekrut orang tuh bukan CSR. Ngikut orang itu adalah a way supaya perusahaan mereka tuh rodanya bisa berputar dan bisa berinovasi dan bisa bertumbuh. Betul. Jadi yang paling harus dipahami adalah the most important radio station in the world. Namanya itu adalah WIIFM. WIIFM itu artinya what's in it for me. Untuk perusahaan gitu. What's in it for me buat gue tuh ngerekrut tuh. Gitu. Contoh sama kayak misalnya banyak banget orang yang nyari mentor. Life coach lah ya kok sekarang. Lagi hits tuh life coach. Ya. Cuman mentor ini kayak gini, kayak sebenarnya itu nggak salah. Kayak gue pun juga dulu setelah lulus dari tahun 2012 sampai 2016, gue mencari tuh yang namanya mentor. Gue mencari yang namanya mentor. Kayak gue dari 2012 sampai 2016, setiap pagi keluar, mulai kerja jam 9, pulang tuh jam 10 setiap hari. Itu gara-gara setelah itu tuh gue selalu ngikutin event, acara-acara. Dulu kan YouTube belum sebesar ini. Ya kan podcast lah, kayak sekarang kan orang-orang keren ada banyak. Ada Pagita Wirawan lah, ya kan suka bikin podcast. Ada Arman Hartono itu bisa sharing-sharing. Dulu tuh nggak ada yang gitu-gitu. Jadi dulu tuh gue selalu ikutin event kayak setiap hari gitu. Dari Senin ikut event, Selasa ikut event, Rabu ikut event. Namanya aneh-aneh lah, Real Estate Group, Reka Live, Entrepreneur Club. Pokoknya banyak gitu. Banyak banget ya. Iya, setiap hari ngikutin event. Nah, gue tuh pengen mencari mentor juga. Siapa tahu ada yang bisa ngajarin, ya kan, this is the way of life, gitu kan. Wah, lu kalau misalnya berbisnis, ini yang ilmu terbaik belajar harusnya di sini. Pengen nyari kayak gitu, tentu kan. Kita kan pengen maju Jurus lah. kungfu gitu. yang satunya lagi siapa nih dari 100 ini ya? Iya kan? Cuman setelah gue ngikutin ratusan, mungkin ribuan event, yang gue belajar adalah there is no mentor. Yang gue belajar there is no mentor. There is no mentor yang kita bisa expect dengan cara yang tadi. Oh, gue pengen ketemu si orang keren ini pengen luangin waktu ke gue, ya kan, berjam-jam setiap minggu supaya lawan itu bisa sukses gitu. Nggak ada gitu, manusia itu nggak ada. Ya mungkin ada orang yang punya lah, cuman gue udah sampai ribuan event yang gue pergi, ribuan orang yang gue ketemu, itu nggak ada manusia kayak gitu. Nah, cara yang paling mudah untuk mendapatkan mentor adalah kitanya kasih value. Contoh, kalau misalnya gue ini jago banget di misalnya digital marketing gitu ya. Orang-orang keren itu mau ketemu sama gue. Kalau misalnya gue bisa merubah dia punya perusahaan, gimana caranya dia punya ROAS, return on advertising spend, yang tadinya itu 1/3, gue naikin jadi 1/10. Orang ini mau ketemu sama gue setiap minggu. Soalnya gue ngasih dia value. Nah, jadi mentorship yang paling gampang, itu bukan ngomongin dari POV gue. POV gue pengen belajar, lu tolong ajarin gue. Tapi apa yang gue bisa kasih value ke lu? Orang ini nanti jadi terpaksa mengeluarkan waktu bareng sama gue. Soalnya mentor-mentor ini, dia juga punya keluarga sendiri. Mentor-mentor ini punya hidup sendiri, dia punya istri sendiri, dia punya anak sendiri. Buat dia pun keluarga itu tuh udah melelahkan, udah spend a lot of time gitu loh. Dan mungkin dia buat anak sendiri mungkin cuma bisa spend seminggu tuh cuma 3 jam, 4 jam buat anaknya sendiri. Boro-boro sama orang baru nggak dikenal gitu. Mereka juga mencari work-life balance. Gitu. Ya kalau misalnya lu bisa ketemu sama orang mentor itu 1 in a million lah, 1 in a million gitu. Cuman yang paling mudah adalah untuk memberikan value. Kalau misalnya kita memberikan value, itu pasti orang ini pun, si mentor ini pun juga dengan happy meluangkan waktu gitu. Kita kan memenuhi kepentingan dia juga. Dan mungkin ekspektasinya bukan yang kayak duduk terus diskusi sambil ngeteh gitu kali ya. Kok ya kan kadang ketemu makan sebentar 10 menit udah dapat value apa. Jadi kalau disebutnya kayak comot-comot kan, dari si A dapat apa, si B dapat apa, karena harapannya kan mereka duduk bareng, mereview kehidupan, ke depannya harus apa gitu. Biasanya kalau misalnya kayak gitu yang paling gampang tuh masuk ke perusahaannya. Masuk ke perusahaannya. Yang kayak kan itu kalau di perusahaan beda lagi kan, dia tiba-tiba jadi bertaring kan. Cuman enggak, ya again, tapi ini nggak bisa di generalize lah ya. Nggak bisa di generalize, dan nggak semua orang juga memiliki
career path seperti ini. Contoh kalau misalnya gue itu ada career path yang bisa dibilang akselerasi lah, gitu, akselerasi career path gitu. Di mana salary-nya itu tuh nggak naik 10% lagi. Kalau bisa tuh naik 20%, 50% setahun gitu. Nah ini tipe-tipe akselerasi yang gue cari tadi tuh. Pertama itu adalah orang-orang yang secara skill jago banget, tapi secara fit juga cocok gitu. Nah kita tuh mulai project bareng, ada BU baru. BU tuh bahasa kita tuh business unit lah. Ada business unit bareng. Dan kalau misalnya orang ini mungkin pertama-tama masuk itu untuk menjalankan SOP. Setelah dia bisa menjalankan SOP, dia bisa meng-create sistem. Jadi jalan sesuatu. Setelah dia bisa meng-create sistem, dia bisa lead a team. Setelah dia bisa menjalankan SOP, creating system, bisa leading a team. Setelah itu dia naik kelas lagi menjadi creating BU, business unit baru. Setelah dia bisa lulus jadi creating business baru, keluar jadi bikin perusahaan bareng. Ini gue punya career path gitu. Nah, kalau misalnya kayak gini tuh, di gue tuh jadi banyak orang yang kayak gini. Kayak orang-orang yang masuk, tapi career path itu berusaha supaya didorong tinggi lah. Cuman ini tergantung dari performance perusahaan juga kan. Kalau misalnya perusahaan itu bisa terbang, tentunya jadi bisa lebih banyak juga yang diberikan gitu jadinya. Ya, dan gue tuh nggak pernah keberatan orang ini udah jadi jago, mereka keluar tuh terserah. Malah ikut seneng kali ya kok ya ngelihat dia lebih sukses ya. Iya, jadi bisnis itu jadi bagus gitu. Tapi yang terjadi di gue kebanyakan gue jadi partner. Kebanyakan. Iya, so far kayak di gue udah ada beberapa tuh guanya malah jadi partner di sana dan kita jadi grow bareng. Soalnya gue biasanya tetap bisa memfulfill sesuatu yang nggak bisa difulfill sama mereka gitu. Itu ya fungsinya jadi the best in one domain ya kok ya. Kita jadi terbaik. Again, power is based on dependency. Kalau misalnya orang nggak ada yang tergantung sama lo, you have no bargaining power. Tapi kalau misalnya orang itu pada tergantung sama lo punya bargaining power itu tinggi. Gitu. As simple as that gitu. Ya untuk lu ningkatin lu punya bargaining power, lu harus ningkatin value lu gitu. Nah jadi makanya jangan merasa cukup ya kok ya. Iya. Karena cukup kita hari ini, orang lain lagi bersaing untuk lebih dari kita kan sebenarnya. Dan gue tuh sebenarnya kayak gitu juga belajar dari, justru lu tuh belajar dari tim sendiri, dari tim member sendiri. Gue dulu pernah rekrut orang, gaji dia dulu berapa ya, sekitar 19 net lah, 10 juta per bulan net. Dia punya fighting spirit dan dia punya humility itu jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang gaji itu 10 juta, 20 juta. Dia malah lebih humble, dia lebih pengen ngulik, dia lebih pengen go through data gitu, ini kenapa sih gitu. Daripada kayak manajer-manajer yang masih di bawah. Padahal terbalik gitu. Harusnya manajer-manajer di bawah ini tuh yang ngulik, yang cari tahu, yang pengen belajar. Ini malah dia gitu. Dan kelihatan gitu, kenapa orang ini tuh di posisi itu gitu. Soalnya orang itu kayak humble banget itu. Dan kalau misalnya ngobrol sama orang, diskusi, itu tuh bukan yang one way. Tapi dengerin semua masukan orang, dengerin kayak ya jauh lebih sabar daripada gue lah gitu. kayak menurut gue kayak masukan yang menurut gue nggak make sense dia masih ya kita bisa pertimbangin ya gitu. Cuman dia mendengar semua dulu baru mengeluarkan keputusan. Cuman gitu kan kayak kita selalu sambil belajar ya. Gue juga belajar terus lah dari tim gue pun gue juga belajar terus gitu. Tapi kalau pengalaman Koko nih kalau ngelihat karakter orang yang sekarang bisa ada di level tertingginya, itu apa sih kok karakter-karakter yang kayaknya value-value ini tuh mungkin kalau untuk teman-teman yang dengerin tuh mungkin udah mulai bisa dijadikan value hidup mereka juga gitu. Iya. I think yang paling menarik itu adalah kayak tadi kan, mungkin kalau misalnya secara personality tadi dari segi pursuit of excellence, dari segi gratitude-nya juga, ya kan harus ngerasa inilah kayak cukup juga gitu, ya kan. Cuman yang satu yang jarang orang sadar itu adalah kayak gini, orang yang sama dengan pengalaman yang sama, dengan level yang sama, skill yang sama gitu kan. Dia bisa sukses di bidang A, tapi dia bisa gagal total di bidang B. Itu bisa loh. Ya kan, kayak misalnya kayak contoh, mungkin gue dalam 2 tahun terakhir lah ya, itu mungkin udah mulai sekitar 10 BU gitu. 10 business unit baru. 3 itu nggak jalan. 3 yang nggak jalan, gue langsung matiin aja gitu. Kayak zero feelings gitu. Nggak ada feeling sama sekali, oke gue udah coba, gue udah do my best, abis itu nggak jalan, ya matiin aja gitu. Jadi buat gue tuh failure tuh is totally normal. Buat gue itu just a matter of probability gitu. Ya gue jalanin 10, ada 7 yang jalan, 3 yang enggak gitu. Ya udah kayak, tapi banyak orang tuh satu gagal tuh, waduh, udah down dan segala macam. Ya lu berhenti di satu. Kalau misalnya lu jalan 10 kali, pasti ada yang sukses gitu. Dan kesalahan orang yang terutama yang gue lihat itu adalah mereka tuh punya mentalnya, gue coba dulu deh, siapa tahu jalan. Nah itu banyak banget kok. Itu nggak mungkin jalan. Orang yang mulai bisnis dengan mentalitas, gue coba dulu deh, siapa tahu jalan. Itu nggak mungkin bisa menang. Nggak mungkin lu bisa menang sama orang-orang lain yang mati-matian harus hidup dan mati dari situ. Seluruh tabungannya ditaruh di situ, ya kan, anaknya makan atau enggak, bisa bayar listrik atau enggak dari situ. Lawan orang yang ya siapa tahu bisa jalan. Siapa tahu hoki. Siapa tahu hoki. Nggak mungkin bisa jalan. Jadi mentalitas gue setiap kali gue mulai BU atau setiap kali gue mulai bisnis adalah gue hajar all in atau enggak gue nggak usah mulai. Harus kayak gitu. Gue hajar all in atau gue nggak mulai.
Kalau misalnya kita mulai setengah-setengah, might as well not even try. Buat apa? Kita lawan orang yang all in. Gitu. Kayak gue all in aja, 3-nya masih tutup dibanding sama yang 7. Itu gitu. udah all in semua ya, itu udah all in, dengan gitu semua kalkulasi nggak boleh gagal ya. Dan itu pun juga dengan pengalaman gue gitu, dengan yang udah misalnya kayak 10 tahun menjalankan bisnis atau pengalaman gitu-gitu. Itu pun gue juga masih ada chance failure-nya dengan all in gitu. Kalau hoki itu berapa persen sih kok? Nah, nyambungnya ini soalnya kan kadang orang bilang siapa tahu hokinya kan Iya. gitu kok. Siapa tahu hokinya itu betul, tapi lu udah harus all in dulu, lu udah harus all out dulu, harus coba dulu, baru ada luck factor-nya. Orang yang udah setengah-setengah itu nggak mungkin bisa. Nggak mungkin keluar tiba-tiba gitu ya, Kok? Nggak mungkin jalan lah. Kayak sesimpel yang kayak tadi kan gue udah bilang bahwa gue yang pengalaman kerja dan juga berbisnis dan juga udah punya modal dari segi cara ngerekrut orang yang baik kayak gimana aja, masih bisa fail dengan all in gitu. Boro-boro orang yang kayak masih baru mulai, ini masih kayak ya siapa tahu jalan mentalitasnya gitu. Nggak mungkin bisa. Orang lain itu nggak tidur. Orang nggak tidur, yang ini masih mau nyantai-nyantai, cuma keluarin sejam dari sehari gitu kan buat mikirin. Kalau sempat ya nggak mungkin bisa jalan. Buang duit, mendingan nggak even mulai. Jadi jangan suka iri ya. Kadang kok kalau misalnya kan orang pengen kayak Koleon gitu, tapi kan mereka nggak tahu ya seperti apa Anda menghabiskan waktu, kerja keras dan lain-lain kan cuma ngelihat suksesnya aja gitu. Kadang orang gitu loh. Kok. Betul, emang itu betul dan emang itu konsekuensinya sosmed. Konsekuensi sosmed kita tuh lihat the winners gitu lah, selalu gitu kan. Tapi kan ada namanya survivorship bias. Di mana yang nonjol di sosmed itu selalu orang yang udah menang lah, yang udah sukses gitu kan. Atau enggak di ujung spektrumnya. Orang yang sebenarnya nggak sukses tapi mau kelihatan sukses. Flexing. Bisa nyewa lah kok. Nah, flexing kan ada 2 kan. Flexing itu kan ada yang emang beneran kaya, betul. Dan dia itu emang kehidupan sehari-harinya itu seperti itu. Misalnya kayak Andrew Susanto gitu ya misalnya. Dia itu tuh beli Lamborghini Urus gitu, itu tuh nggak flexing, buat itu kayak koin gitu, misalnya cuma 7M gitu. Mungkin dia lupa, oh iya gue ada Urus, oh iya gue lupa. Gitu. Orang-orang ini tuh nggak flexing. Tapi ada orang lain yang misalnya kayak uangnya itu seentu-entunya, misalnya mungkin dia punya cash cuma 4 miliar gitu misalnya, tapi beli Aventador. Beli Aventador, DP-nya 2 miliar. 80%-nya itu misalnya kredit mobil gitu kan. Besok rumahnya itu sewa gitu kan. Tapi kelihatannya sukses banget. Ya kan? Dia punya Aventador, kita sebagai orang awam itu nggak bisa ngebedain. Nggak bisa ngebedain bahwa ini Aventadornya ini harganya 7 miliar dengan dia punya aset itu 200 miliar atau Aventadornya 6 miliar, dia punya aset itu cuma 4 miliar. Kita orang itu nggak bisa bedain. Gitu. Nah, makanya even sekelas Koko aja nggak bisa bedain ya kadang. Kalau di sosial media. Kadang di sosial media nggak bisa ngebedain sampai kita mengenal orangnya. Kita jadi tahu. Kalau misalnya kita gali-gali, kita tahu dia nggak sedalam itu juga gitu ya. Soalnya orang yang pernah menjalankan sama orang yang berpura-pura menjalankan itu sangat berbeda. Yang pernah menjalankan itu bisa jelasin secara detail dan juga histori kayak gimana, cara kayak gimana, bisa apa yang dijalan itu bisa kita bisa kalau ngobrol tuh langsung ketahuan gitu. Ya dan juga dari teman-teman lah. Ternyata kalian juga gibah ya. Teman-teman tuh ya gue taunya gara-gara ada yang di bisnis partnerin, abis itu Kecia. Jadi ya kecia, tau lah itu jadi ya kan dunia ini kan sempit gitu. Jadi itu nama baik kali ya kok ya. Makanya kan penting juga yang muda-muda nih, makanya kalau kerja tuh yang totalitas karena kan sekali tercoreng ke bawah seumur hidup. Dan juga menurut gue tuh sebenarnya tuh apa ya? Kayak kurang paham dengan this competition bahwa kita tuh harus show kita tuh more successful than who we actually are gitu. Gue paling nggak paham itu. Tuh capek itu. Kita tuh pakai topeng, itu tuh capek banget. Kayak misalnya kayak penghasilan lu 50 juta gitu. Lu gaya hidupnya sebagai orang yang 200 juta, 300 juta, ya kan belinya kemana, ya kan pakai business class, habis itu kasih duit beli apa aja. Capek. Atau enggak lu misalnya punya 1 miliar, gayanya kayak 10 miliar. Lu punya 10 miliar, gaya kayak 100 miliar, itu capek. Kayak akhirnya tuh lu harus ngejar terus. Dan lu tuh nggak maintain citra itu kan. Waduh, capek. Apalagi orang-orang ujungnya pada tahu, lu income yang nggak segitu, tapi lu harus terus maintain. Lo udah susah banget. Ya, pinjam duit kiri kanan, ini itu. Cara yang aneh-aneh lagi kan. Nggak pernah tenang hidupnya kalau kayak gitu. Kayak mendingan kita eksis aja lah. Maksudnya menurut gua, lu udah gaji 50 juta, lu punya 1 miliar, lu punya 10 miliar, lu tuh udah keren gitu. Iya, lu udah keren cukup segitu. Ya, cukup segitu. Apalagi kalau misalnya orang itu mulai dari nol banget gitu misalnya. Mereka dari nol banget, bisa jadi 50 juta, tapi dia kasih duit buat apa? Lu 50 juta udah keren banget gitu. Kayak nggak usah di-compare sama orang kiri kanan gitu. Buat apa? Biar nggak insecure gimana kalau sekarang ini mereka tuh pada insecure. Apalagi aku mah udah gak punya privilege. Nah, ini tuh kan kayak sering banget tuh kalau di sosmed. Andai aja aku anaknya si ini mungkin akan lebih sukses. Padahal belum tentu juga. Iya, betul.
Ya kalau misalnya buat yang ini gimana ya, yang buat kelihatan yang supaya secure gitu. Apa ya supaya bikin orang secure? Kalau misalnya gue sih kayak gue udah ketemu banyak orang dan mereka bilang, Leon ternyata bener loh, lu ada Kalia gitu. Gue pikir tuh branding. Itu mungkin mungkin udah 20 orang yang ngomong. Kan soalnya kan gue podcastan di rumah kan. Gue pas di rumah, jadi mereka tuh datang, Kalia beneran ada loh. Kan udah ada. Mereka tuh pikir itu pencitraan apa. Tapi gue tuh nggak pernah mikirin itu sebagai branding. Gue nggak pernah mikirin branding. Gue kayak cuman show what I do on a day-to-day basis. Gue kayak gitu. Jadi mungkin gue orang yang salah kalau misalnya ditanya kayak buat branding kayak gimana. Soalnya gue cuman just do what I do aja gitu. Cuman kayak apa ya, menurut gue sih kalau misalnya lu terlalu insecure itu bakal capek and the truth will be revealed. The truth will be revealed gitu. Kayak banyak lah kayak ujung-ujungnya yang tahu pasti tahu gitu. Ya, mungkin lu bisa nipu sekian banyak orang, tapi yang tahu itu pasti tahu. Dan yang tahu ini most likely itu orang yang circle-nya sama gitu. Dan yang keren-keren juga gitu. Karena makin naik kan makin kecil kan. Sempit, pasti sempit. Dunia orangnya itu aja. Betul. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin flexing di sosmed. Flexing di sosmed, orang yang punya sports car itu kan udah kehitung jari gitu kan. Langsung terseleksi ya kok ya si komunitasnya kan. Langsung tahu. Ya. Langsung tahu kayak orang yang misalnya mereka upload dengan tujuan apa, itu orang tahu lah. Dan juga untuk tujuannya emang sehari-hari kehidupannya kayak gitu, ya itu kan terserah dia kan. Ya kalau misalnya lu punya 5T gitu kan, lu punya duit, lu punya mobil ada 10 biji dari Rolls Royce sampai yang mana, ya itu hidup lu lah gitu kan. Jadi pura-pura keren juga tetap ketahuan ya sih sebenarnya kok ya. Ketahuan tapi bukan nggak by semua orang lah. Nah itu yang mungkin dangernya itu. Nggak semua orang bakal tahu bahwa dia ini, mungkin mayoritas masih lihat dia sebagai keren. Justru itu, menariknya itu. Mayoritas masih ngeliat dia sebagai orang yang keren. Tapi itu menghancurkan ya. Menghancurkan. Terus sebenarnya memberikan wrong expectation juga ke kita gitu kan. Kita bakal mikir gila orang itu masih umur sekian bisa sukses banget itu. Sebenarnya enggak. Iya, itu yang harus hati-hati ya. Teman-teman kan kadang ngelihat aku udah capek-capean kerja kepala jadi kaki jadi kepala, kalah sama yang kerjanya cuman gitu doang tapi punya barang branded yang hitungan dia harusnya gajinya aja bisa berapa puluh M gitu loh kok. Makanya yang kita harus sadar itu adalah tadi kan. Kayak Birkin 100 juta itu bisa dibeli oleh orang yang net worth-nya itu 500 juta. Bisa loh. Orang misalnya tinggal di studio, apartemen, di Kalibata itu punya Birkin bisa-bisa aja 100 juta gitu misalkan. Dia tinggal 500 juta. Bisa aja. Tapi mayoritas orang yang punya duit 20M, mereka pun juga belum berani beli Birkin gitu. Ya kan? Orang yang punya kayak ya orang majority lah ya, terutama pebisnis gitu-gitu, mungkin kekayaan harus tinggi banget baru beli gitu. Jadi beli tas 100 juta itu bisa memberikan image yang totally different kan. Dan kita tuh kebanyakan orang awam tuh nggak bisa membedakan gitu. Ini tuh beneran sukses atau itu pas-pasan maksa gitu, bahkan mungkin cicilan gitu. Ternyata kalau misalnya scratch nanti bingung, waduh belum lunas. Nggak bisa dibalikin lagi. Kalau misalnya taruh di lantai udah nggak bisa, harus duduknya tuh di kursi gitu kan. Di sofa kan? kalau misalnya. Kalau misalnya sofanya kotor, dilap dulu. Makanya yang paling kocak kan kita tuh bisa ngelihat tas asli atau enggak kalau misalnya hujan. Kalau misalnya asli itu kayak gini. Kalau misalnya hujan tuh kayak gini. Kalau misalnya palsu tuh kayak gini. Terus kalau duduk disimpan di bawah lagi. Nah kalau untuk teman-teman nih kok bidangnya ekonomi, kalau self reward yang nggak merusak ekonomi itu apa sih kok? Yang nggak merusak finansial, apalagi yang newbie baru kerja, ngerasain punya duit sendiri, self reward healing lah atau apa kan sekarang banyak banget tuh kok yang kayak gitu. Iya. Menurut gue tuh self healing yang paling make sense itu adalah untuk diri sendiri dan bukan untuk orang lain. Maksudnya kayak gini, kayak kebanyakan orang itu berusaha untuk impress orang lain yang sebenarnya tuh nggak penting banget buat hidup kita. Misalnya kayak kita pengen kasih unjuk orang bahwa kita tuh punya mobil baru gitu misalnya. Nobody gives a shit itu sebenarnya. Itu mungkin lu hina ya, yang mungkin miskin. mungkin orang bakal bilang, ih gila mobil baru ya. Tapi kalau misalnya ditanya 2 bulan lagi mungkin lupa dia punya mobil baru gitu. Atau nggak kayak ganti handphone gitu. Ya kan, ya lu kasih unjuk orang ya kan, lu baru beli iPhone 16 Pro Max ya kan, harus dari bawahnya Singapura. juga gini lagi. Kalau misalnya telepon gini, gitu kan semua orang lihat. Atau kayak kalau misalnya kayak punya jam tangan baru kan kayak harus kayak gini. Kalau misalnya cincin baru gini. Ujungnya nobody gives a shit gitu. Nobody cares gitu sebenarnya. Kayak too many people think kayak trying to impress people yang sebenarnya don't even matter in their life at all gitu sebenarnya. Jadi kayak menurut gue sih yang paling penting buat kehidupan lo aja sih.
Ya kebetulan kayak orang semuanya hidupnya beda-beda gitu kan. Kalau misalnya gue ngeliat dari Porto itu gue punya high score lah. Bisa bangga juga ya. Itu gue bilang, oh kalau misalnya tahun ini cuma 50%, cuma 100%, ya itu gue punya high score, itu gue punya healing gitu. Itu healing udah cukup ya Kok? Nggak sih, tapi kalau misalnya gue sih keluarga kebetulannya. Gue punya money dial ya bahasa kerennya. Gue punya money dial itu ke spending ke keluarga lah. Itu gue nggak punya mobil keren, ya kan. Spending gue nggak kecil lah di tempat-tempat lain, tapi cuman gue lumayan nggak mikir kalau misalnya ini buat family time. Kalau misalnya gue ya, jadi kalau misalnya gue tuh lebih ke spending buat anak-anak, jalan-jalan, kita weekend kemana, itu yang gue biasanya nggak terlalu mikirin budget lah gitu. Wih, seberapa penting sih Kok punya pasangan yang tepat sebenarnya? Nah, Karena kan banyak, ya cukup banyak sih di tempat praktek tuh aku melihat orang-orang keren yang salah milih pasangan hidup dan end up. nah ini menarik nih, gue mungkin bisa sharing 2 hal. Nomor 1, gue tahu with high confidence, gue nggak mungkin bisa jadi seperti sekarang tanpa pasangan hidup gue. Wah, langsung mungkin. pulang di servis ini. Servis apa nih? Nggak mungkin bisa. Dicatat baik-baik loh tante ini. Langsung sama dia dijadiin status loh, kok ini dipotong. Langsung jadi real sih. Nggak mungkin bisa. Kayak pertama kali gue kenal dia, gue itu tuh gajinya mungkin dulu 5 juta lah. Di Bodia gitu, di Bodia. Terus waktu gue mendekati mau married sama dia, gue tuh lagi mulai perusahaan pertama gue, namanya sewa kantor, cbd.com lah itu saat itu. Dan saat itu tuh itu duit seentu-entunya yang gue gelontorin gitu, gelontorin di sana. Dan saat itu kan sangat normal lah buat kita kan, namanya udah mau mendekati married gitu kan. Kita pasti ngobrol kan financials ke depannya kayak gimana kan. Lu bayangin. Ngobrol kok, nggak dibilang ini. Yang ngobrol. Oh, tapi soalnya ya, yang bilang matre kok kalau ngomong gitu. ngobrol-ngobrol soalnya kan emang itu realita hidup kan. Harus Gimana diomongin nih, ya Kok ya? harus ngomongin gitu. Nah itu buat gue berat banget untuk menjelaskan ke pasangan gue dan juga ke mertua gitu, bahwa gaji gue tuh UMR, susah banget gitu. Soalnya kan gue masukin duit, misalnya gue dulu tuh, kan gue dulu awalnya sebagai property agent, top sales lah gitu. Bisa gue dapat komisi gede. Gue jualan satu gedung sekitar 200-300 juta, gue punya komisi gitu. Gue gelontorin ke sini, website namanya sewakantorcbd.com gitu kan. All in ya Kok? Ya all in. Kan gue nggak mungkin masukin 200 juta di sana, habis itu gue ngebayar diri sendiri 20 juta sebulan. Kan dodol banget gitu, bodoh banget kalau kayak gitu kan. Nggak mungkin Itu kan cuma kena PPh 21 doang. Gue masukin duit, besok kan gue kena PPh 21, bodoh banget kalau kayak gitu. Betul. Jadi kan gue pasti kalau udah masukin perusahaan, ya gue punya kehidupan itu bakal tergantung dari perusahaan ini bagus atau nggak, jalan atau nggak gitu. Nah gue beruntung banget gue mendapatkan pasangan yang bisa menerima itu. Soalnya kalau misalnya, ya kayak, dan juga apa namanya, ngeliatin sebagai teamwork lah, dan dia mungkin percaya kayak bahwa gue tuh kerja dari pagi sampai malam dan go all out. Dia percaya bahwa one day I will make it gitu. Itu cuma work by faith. Trust tuh ini penting ya Kok, trust dari pasangan hidup ya. Ya itu ya kalau misalnya gue kebetulannya seperti itulah, dan enaknya gara-gara kita mulainya dari seperti itu, during upturn and downturn kita jadi enjoy bareng gitu. Misalnya waktu kita naik, kita jadi naik bareng, itu kesuksesan bersama. Waktu turun pun udah nggak pernah seturun dari dulu lagi. Kayak di atas baseline lah di ya. atas baseline. Dulu baseline kita segitu. So whatever turun that we have itu udah much better dan yang dulu. Itu jadi penting banget sih. Mungkin kita juga jadi beban mental juga kan. Kalau misalnya udah dikasih kepercayaan kayak gini, ya kan gue punya, soalnya bukan cuma pasangan doang yang menyetujui dan mengerti gitu. Mertua pun juga sama. Ini ya gue sangat-sangat lucky lah gitu. Gue sangat-sangat lucky kayak mertua gue pun juga bisa menerima dan mereka bisa ngelihat dan berharap lah ya one day Leon itu bisa jadi sukses gitu misalnya. Terjawab ya dalam doa ya. Cuman mungkin itu juga ya kitanya pun juga jadi harus all out lah. Jadi ya kan kita sebagai cowok ya kita benar-benar harus kerja semaksimal mungkin lah gitu. Kayak I guess itu juga menjadi pattern setiap kali gue mengerjakan sesuatu kali ya. Kayak sesimpel waktu gue udah relatif berada gitu, waktu gue mulai YouTube itu buat gue tuh lebih ke arah iseng-iseng. Lebih ke arah udah bukan monetary gain gitu. Healing lagi jangan-jangan Kok. Oh, enggak. Healing gue untuk menularkan isi otak ini nih biar nyampe. Nggak sih, cuman emang gue suka ngoceh. Jadi dulu gue suka ngoceh, ya kan gue dulu dari 2012 sampai 2016 gue ketemu sama orang baru setiap hari gitu kan. Jadi emang gue by natural tuh extrovert. Cuman setelah married, gue kan inilah fokus dengan keluarga gitu kan. Jadi tadi kan udah kerja sama keluarga, abis itu sama anaknya udah abis, boro-boro ketemu sama orang baru gitu. Jadi ngoceh-ngoceh tuh di kamera gitu. Nah sesimpel hal yang buat gue itu adalah relatif hobi, itu aja mentalitas gue adalah harus all in.
Persoalan. Jadi orang tuh nggak tahu gitu bahwa gue pertama kali 6 bulan pertama gue bikin YouTube itu tuh gue rilis sekitar 200 video 6 bulan pertama. Satu videonya itu kan 15 menit kira-kira kan outputnya kan. Tapi per video itu 10 jam buat bikin. Buat gue 10 jam. 10 jam soalnya kan gue dulu kan nggak ngerti editing. Gue nggak ngerti editing, gue nggak ngerti video tinggi gimana. Gue retake itu sampai 5 kali gitu loh. Ya kan orang kan lihatnya cuma 15 menit akhirnya gitu kan. Cuma dulu kan waktu awal bodoh banget itu, nggak ngerti cara. Tapi bagus banget loh kok. Itu kan Potongannya smooth. Setelah gitu. terakhir dilatih gitu kan. Di awal-awal itu cupu lah di awal-awal cupu. Ya, jadi itu sih kayak mentalitas tuh harus all in. Even kalau misalnya buat hobi pun all in. So dulu gue sempat bilang ke istri gue lah ya, let's see lah kalau misalnya setahun kita nggak nyampe 10.000, ya udahlah, we can move on gitu. Yang penting gue udah coba. Ternyata bukan buat gue, misalnya gitu kan. Tapi ternyata sebulan 10.000. Jadi ya udah jalan. Oh ini nih, satu lagi ya kalau misalnya buat pasangan ya. Menurut gue yang bikin gue itu hati tenang dan juga gue tuh nggak pernah stres. Sama sekali nggak pernah stres. Seriusan Nggak kok, pernah stres, dengan 10 bisnis, nggak pernah 3 pernah gagal. Nggak pernah stres sama sekali. Sama sekali nggak pernah stres. Gue orang yang nggak pernah stres. Stres gue tuh adalah kalau misalnya gue kurang kerjaan. Terus stres gue. Bingung gue bingung. Jadi kalau misalnya dulu waktu kita honeymoon, gue sama istri gue bawa laptop gitu. Sabar ya tante ya. Ya cuma ini kayak menurut gue marriage itu tuh adalah sebuah komitmen yang sangat-sangat penting gitu kan. Menurut gue salah satu kesalahan banyak orang itu adalah, contohnya sesimpel kesalahan itu adalah mereka lihat di Instagram apalagi kan, banyak cewek-cewek cantik, seksi-seksi gitu kan, scroll, ngeliat, nge-like, abis itu nanti sampai ke DM, sampai kayak gitu-gitu kan. Cheating atau enggak? Gue nggak cheating kok, gue nggak pernah ketemu dia, gue cuma nge-like doang gitu. Atau enggak gue cuma lihat dia, cuma scroll, gue nggak pernah ngeliat dia. Atau enggak gue ngobrol sama dia kagak, exchange phone number atau kagak. Atau enggak sekarang kalau misalnya ada ketemuan nih, enggak kok gue ketemuan dia cuma sekali-sekali doang, gue nganggap dia sebagai teman gitu. Misalnya. Itu menurut gue is a big danger. Kalau soalnya kan semua mulai dari otak kan, semua dari pemikiran. Betul. Apa yang kita pikir itu akan menjadi apa yang kita lihat gitu. Apa yang kita lihat itu yang akan apa yang kita akan ucapkan. Apa yang kita ucapkan itu yang akan jadi actionnya kita gitu kan. Jadi kalau misalnya gue sekarang di Instagram pastilah yang nama Instagram algoritma ini sangat-sangat evil gitu. Kayak kadang-kadang cewek seksi dimunculin lagi. Itu gue harus mencet not interested. Wajib itu harus mencet not interested. Dan itu apa ya? Itu buat cantik atau enggak orangnya cantik, seksi atau enggak ya seksi, tapi harus mencet not interested, harus gitu. Gitu kan buat, soalnya gue di rumah juga udah ada keluarga dan gue pengen gue punya keluarga itu sehat, gue pengen spend time, gue fokus ya buat istri sama buat anak, harus kayak gitu. Kita harus komit sendiri gitu loh. Gak disuruh itu kok. Dulu diajarin itu dari gereja. Dari gereja. Jadi dari gereja supaya meliding sebuah healthy marriage itu kayak gimana, itu harus gitu. Kita harus tutup. Jadi yang dari gereja itu diajarin itu adalah lu kalau misalnya ngelihat sekali itu bukan salah lu. Yang ngelihat itu kan nggak sengaja bisa. Tapi kalau misalnya lu noleh sekali lagi itu kesalahan lu. So lu membuat keputusan itu dengan sadar gitu. Dan itu banyak banget sih kok emotional cheating kan kita sebutnya sekarang, dan itu adalah akar mula dari segala keributan rumah tangga. Betul. Mungkin sekarang enggak. Mungkin sekarang masih fine, masih cuman ngechat-chat DM, baru hobi aja ya. Hobi aja. Tapi nanti waktu ada masalah rumah, bukan menyelesaikan masalah rumah, lu jadi ada escape ke situ gitu. Sedangkan kayak udah kebanyakan orang tuh udah terlalu mudah give up dengan pasangan mereka yang 10 tahun, 20 tahun. Untuk udah dilupakan gitu. Semua kebaikannya tiba-tiba lupa gitu. Dan apalagi kalau udah bosan ya, kalau 10 tahun, 20 tahun rasa temen kan. Kita kadang ngobrol juga udah biasa, nggak ada spark-spark lagi kan sebenarnya. Makanya itu harus intentional sih. Harus intentional, kita luangin waktu buat istri gitu kan. Dan buat pasangan lah ya, kita ngedate bareng, kita bareng. Kayak ya yang... Masih kok itu? Masih harus dong. Kayak daily check-in, weekly check-in gitu ya, ngobrol deep kalau sekarang dibilang deep talk. Itu harus ada gitu kan. Dan kadang-kadang dinner pun juga harus keluar berdua. Dan kadang-kadang kalau misalnya kayak ke Singapura atau kemana lah, ke Jepang itu berdua juga gitu, tinggal anak-anak gitu. Soalnya anak-anak penting gak? Ya pasti penting. Tapi relasi antara gua sama istri itu lebih penting lagi. Soalnya kalau misalnya gua sama istri itu sehat, pasti anak itu lebih sehat lagi. Betul. Gitu. Dan kalau misalnya kayak nggak boleh kita prioritasnya itu salah gitu. Jadi anak itu prioritas di atas, itu nggak boleh gitu. Jadi istri itu jadi kelupaan, itu nggak boleh. Justru istri itu harus di atas gitu. Istri nomor 1 yang menjaga relasi, jaga hubungan gitu. Itu kalau misalnya gue sama istri itu happy, pasti anak-anak lebih happy lagi. Ya kan kayak ya, miskomunikasi sedikit. Tentu gue juga bukan yang perfect. Argumen ada pasti gitu. Cuman ada secara prinsip, secara
nggak boleh nggak sengaja kayak gitu. Harus secara intentional kita melakukan itu. Nah, soalnya kalau guardiannya sehat, anak-anaknya juga sehat kan sebenarnya ya, Ko ya. Kalau yang salah satunya oleng, pasti mau kita pencitraan atau mau kita poles seperti apapun, tetap aja nggak baik-baik buat anaknya. Betul. Dan duit itu bukan kayak nggak solve it lah. Kayak banyak orang yang jauh lebih kaya, tapi anaknya panggil dia tuh om. Gitu. Iya, tapi banyak banget loh kok. Kadang ada yang pasien sedih gitu ya, misalnya orang tuanya sukses, karirnya namanya bagus di mana-mana, tapi anaknya ternyata yang ngerasa bahwa mereka bukan orang tuanya. Benar. Ya karena nggak ada sentuhan emosional misalnya. Tapi memang full facility semua didapat, tapi ya nggak dapat apa-apa sih sebenarnya. Benar. Itu juga menurut gue mistake tuh. Menurut gue tuh total mistake. Menurut gue total mistake itu adalah bagi inilah ya orang yang memiliki bisnis untuk memberikan the second generation business by default. Itu menurut gue big mistake. Kayak orang tua ya langsung anak ini nggak ngerti apa-apa, langsung dijadiin posisi direktur, itu perusahaan tinggal tunggu bangkrut aja gitu. Banyak banget sih kok. Kan dia nggak ngerti apa-apa, nggak ada fighting spiritnya, tidak pernah merasakan sebagai employee, tiba-tiba jadi direktur. Lu ngerti apa gitu? Langsung dikenalin cara sistemnya bekerja dengan orang-orangnya kan. Abis itu mungkin dia coba implement sesuatu yang aneh-aneh gitu kan. Dia belajar dari teori mana, dari googling mana gitu. Tapi dia nggak pernah sebagai dari pengalaman gitu. Makanya yang paling make sense tuh, makanya gue setuju banget kayak tidak boleh kita spoil anak gitu. Misalnya contoh kalau misal kekayaan kita misalnya 300M misalnya gitu ya. Kalau misalnya kita punya 300M buat anak kita kuliah, kita beliin dia Porsche gitu, kita tuh bisa afford. Kita bisa lah, nggak usah pakai cicilan, bisa afford lah. Tapi itu akan sangat salah untuk kita beliin. Menurut gue the probability of, tentu kita nggak bisa generalize semuanya. The probability of sukses kalau misalnya anak yang di-spoiled, itu menurut gue jauh lebih rendah lah dibandingkan orang yang tidak di-spoiled gitu. Soalnya ujung-ujungnya anak ini nggak bisa lose track of the value of money. Mereka nggak tahu kayak, sedangkan dia waktu lulus sebenarnya dia punya self worth tuh cuma 10 juta sebulan. Tapi dia pakai naik Porsche itu. jadi ada uang misalign jajan gitu. yang unlimited. Iya, jajan unlimited itu misalign gitu. Begitu tabungnya habis, tiba-tiba ada auto refill gitu. Ada auto debitnya. Nah, itu yang paling sedihnya karena dia sudah memposisikan diri layak di situ kan Di situ. sebenarnya. Padahal dia nggak tahu dia itu nggak layak sebenarnya. Secara skill lu tuh nggak di sana. Lu nggak nyampe di situ gitu. Nah, untuk menurunkan dia punya mentalis ke situ susah. Karena dibuild-nya seperti kayak itu. kaisar ya. Kayak kaisar. Sehingga nanti gini, kesuksesan leadership yang gue lihat orang-orang tuh yang bisa ke bawah, ke lapangan, panas-panasan, dari pagi sampai malam lembur. Kita tuh sebagai leader, kita tuh nggak bisa cuma nunjuk supaya orang ngejalan. Kita justru orang harus lead the way. Kita harus kasih unjuk gitu. Misalnya kita bikin SOP baru gitu. Kalau bisa kita kasih unjuk, nih cara jalan kayak gini ya, gue telepon dulu orangnya, cara ngomongnya kayak gimana, cara bahasa kayak gimana, baru kita bisa merekrut orang untuk menggantikan kita gitu. Nah gimana caranya kalau misalnya kita rekrut orang, ya lu jalanin, lu bikin sistem sendiri gitu misalnya. Itu most likely nggak bisa gitu. Orang-orang itu kayak di yang namanya usaha, sangat ada dua tipe karyawan lah. Ada orang yang namanya itu adalah system creator gitu. System creator sangat jarang. Itu rare skill set gitu. Ada orang lain tuh kebanyakan itu adalah yang jalanin SOP gitu. Majority of people, employees itu adalah yang jalanin SOP. System creator adalah orang-orang yang spesial, orang yang jago. Cuma mayoritas orang yang direkrut itu bukan system creator. Nah, kalau misalnya ada orang kaya ya kan, yang direkturnya ini anaknya sendiri nggak ngerti apa-apa, nyuruh-nyuruh orang, habis itu kok nggak jadi, marah gimana sih gitu. Bikin aturan sendiri lagi. Ya dia sendiri nggak bisa, lu kasih unjuk dong, lu bisa nggak gitu. Kalau lu bisa, lu delegasi ke orang, itu orang bakal respect gitu. Ya menurut gue tuh salah itu kalau misalnya orang kaya beliin itu kemahalan itu tuh nggak bener. Iya kadang kan suka, udah aja tenang aja nanti kan kalau udah lulus juga ngelanjutin yang papi. Itu salah tuh. Itu mentalitas yang sangat merusak. Iya kalau nggak dari kecil dibawa, ini nanti punya kamu, tenang aja. Itu gitu mentalitas kan? merusak itu. Itu jadi tempe itu. Itu merusak itu. Yang penting sekolah yang benar, nanti ngelanjutin kan gitu kok omongannya kan. Akhirnya nggak ada fighting spirit. Akhirnya nggak ada fighting spirit. Soalnya menurut gua journey yang terbaik itu adalah kita udah kerja dulu di tempat orang lain dan kita jadi terbaik di situ. Lalu abis itu kalau misalnya kita punya pengalaman dan kita udah punya namanya tuh apa namanya kayak best practice yang kita bisa ambil lah ya. Contoh kalau misalnya kita kerja di consulting gitu. Kalau misalnya kita kerja di consulting, kita tuh langsung terekspos dengan best practice yang terjadi di masing-masing industri berbeda. Dan cara komunikasi kayak gimana, cara ngomong yang terstruktur itu kayak gimana, itu kita bakal dilatih di situ gitu kan. Nah jadi begitu kita keluar, waktu kita bantuin bisnis orang tua, keluarga gitu, kita jadi bisa mengimplementasikan sesuatu hal yang baru dan yang udah proven gitu. Dan at least kita pun, kalau misalnya masuk ke bisnis orang tua pun, kita nggak boleh langsung jadi direktur. Kita harus dikasih posisi yang sesuai dengan kita punya kontribusi. Dan kita harus dibayar sesuai dengan kita punya kontribusi. Sesuai value kita tadi seberapa ya. Harus fair ya kok. Menurut gue, the biggest mistake untuk bisnis second gen adalah memberikan anak gaji gara-gara itu adalah anak gue.
Itu the biggest mistake itu. Dengan dititipin ke semua karyawan. Yang karyawannya mau negur juga, ya udahlah anak bos. Iya makanya, aduh, itu menurut gue the biggest mistake. Apa yang terjadi? Contoh, ini anak baru lulus, tapi gara-gara dia itu anak pebisnis ya, dia langsung dikasih gaji 30 juta, 50 juta sebulan gitu misalnya. Dia nggak masuk dapat 50 juta, dia nggak mungkin mau berusaha. Orang dia pagi-pagi main golf dulu, besok ini masuknya siang-siang ya dapat 50 juta, dan sebaliknya, gini, itu rusak buat dua-duanya. Itu rusak buat anak yang itu fighter. Orang yang fighter akhirnya ngerasa, gue kontribusi maksimal, gue kerja maksimal, gue masih dapat 50 juta, gue nggak dapat lebih gitu. Dan itu juga nggak work buat orang yang malas. Orang yang malas bakal ngerasa, gue nggak ngapa-ngapain, gue main bolos, gue cutinya itu 30 hari per 6 bulan juga nggak ada masalah. Nggak akan ada yang negur juga. Ada yang negur juga, itu susah juga gitu. Jadi udah itu salah. Menurut gue, kita tuh harus memberikan anak kita sesuai seperti apa yang kita berikan ke profesional. Dan jadi namanya kompensasi itu ada dua. Yang pertama itu adalah kompensasi sebagai kita punya inilah ya contribution gitu. Jadi kayak gaji, bonus segala macam. Itu kita harus mengikuti yang company berikan. Nomor 2 itu adalah dari share. Ya kan? Jadi walaupun lu digaji itu 10 juta gara-gara lu udah shareholder di sini, lu dapat bonus silahkan. Tapi at least anak lu tahu bahwa anak lu tuh dapat gedenya ini bukan gara-gara dia itu pintar dan keren, tapi gara-gara ini lu tuh anak bos gitu. You are just born lucky gitu. Lu harus tahu bagian itu gitu. Nah, jadi harus build mental bahwa ya you don't deserve it, maka lu harus naikin skillnya gitu. Kalau nggak, anyway one day lu punya bagian dividen juga bakal hilang kalau misal perusahaan itu nggak maju gitu. Iya. Soalnya untuk mencari leadership yang memiliki sense of ownership yang tinggi kan sangat-sangat sulit. One in a million kayaknya, bukan million lagi kali ya Kok Iya, ya. dan itu juga kepentingan, itu juga apa namanya, kita punya kriteria untuk merekrut orang, dan itu kepentingan kita untuk memberikan compensation scheme yang make sense gitu. Ya kita, orang ini udah cocok, kitanya fair nggak sama dia? Nah. Kalau misalnya kitanya nggak kasih dia room to grow, gaji itu nggak naik-naik, ya kan, kesuksesan perusahaan itu sama sekali tidak ke-translate ke dia punya kekayaan, ya orang juga bakal cabut anyway gitu. Nggak akan bertahan lama juga Nggak ya Kok bertahan ya, lama. bibit-bibit bagus ini kan. Iya, Nah, betul. mungkin terakhir nih Kok, untuk orang-orang yang terlahir tanpa privilege, pesannya apa nih Kok? Karena kan most of us, ya orang Indonesia kali mungkin berapa persen sih yang lahir dengan privilege, sisanya kan nggak ada nih Kok. Benar. Ya. Kalau Koko dari privilege juga nggak Kok? Iya, gue sih bisa dibilang gue sangat privilege ya. Gue lahir sangat privilege. Orang tua gue tuh punya bisnis. Orang tua gue punya bisnis. Mereka adalah orang yang sangat baik lah. Mau anaknya itu sukses. Bahkan gue dulu dapat kesempatan kuliah di Amerika gitu. Gue tahu gue punya privilege itu tuh 1 in 1 million lah. Privilege gue gitu. Cuma menurut gue yang bikin gue sukses adalah waktu gue ngebakar jembatan. Itu yang menurut gue turning point-nya gue. Jadi yang namanya orang tua, mereka sangat baik lah ya. Mereka bilang, oh ini you tinggal lanjutin one day segala macam. Mereka udah prepare the best for me lah gitu. Cuman saat itu gue bilang sama keluarga gue, akhirnya gue pengen mulai bisnis sendiri yang namanya sewa kantor, sibri.com itulah saat itu. Dan gue komit, ya, dan again sekali lagi waktu saat itu mereka nawarin gue, lu butuh duit berapa? Ya kan, kayak parents will cover lah gitu. Tapi gue tahu kalau misalnya gue ambil duit ini, duit itu akan datang dengan sangat-sangat mudah. Kalau misalnya habis, tinggal minta lagi. Habis, tinggal minta lagi. Jadi harus burn the bridge. Burn the bridge, gue mulai usaha sendiri. Habis itu duit juga dari duit gue sebagai top sales waktu gue jadi property agent di perusahaan sebelumnya. Nah, itu akhirnya yang mengakibatkan gue tuh jadi ada tinggi fighting spirit-nya gitu. Jadi waktu, contoh waktu gue mulai project property yang pertama lah, gue bikin office building gitu. Itu tuh dari modalnya investor, jadinya kayak nggak pernah dari modal orang tua lah. Mereka mau menyediakan gitu. Tapi gue nggak boleh ambil. Kenapa Kok? Padahal orang lain kan puji Tuhan tuh Kok kalau ada. Oh, waktu saat itu tuh semua orang ngomongnya hal yang sama. Semua Iya kan, orang, lu orang itu gila. bodoh lu orang gitu kan. Gila dari ya dulu posisi gue direktur lah. Cuman ya direkturan lah, nggak ngerti apa-apa tuh disuruh jadi direktur gitu. Ya, gue satu-satunya kali orang yang gue kenal yang lulusan dari Amerika yang mempunyai pilihan untuk melanjutkan bisnis orang tua, tapi yang tidak menginginkan lanjutkan gitu, yang menyusahkan diri itu mungkin gue satu-satunya. Tapi gue nggak tahu deh. Dulu gue dari dulu ngerasa bahwa gue punya privilege itu banyak banget gitu. Orang tuh banyak yang nggak sadar bahwa di dunia ini ada 8 miliar orang. 16%-nya, lebih dari 1 miliar, itu orang yang difabel. Jadi kita bisa lahir dengan sehat, itu privilege-nya udah gede banget gitu. Dan bahwa kita ini lahirnya di Indonesia, bukan di Gaza, bukan di
Afrika, bukan di Ukraina, Rusia yang lagi perang. Itu kita udah lucky, itu udah sekian gitu. Jadi tambah lama tuh gue, one day gue sadar lah. Ini sebenarnya backtrack waktu gue sadar itu waktu gue SMP. Jadi gue SMP tuh dulu tuh gue gamer banget. Gue gamer addict lah. Gue main 10 jam sehari. Ngeri banget. Gue gamer addict, habis itu waktu di SMP 2, gue tuh ranking bottom 5% of the school. Kayak 186 dari 192 murid. Pokoknya ini anak udah parah banget lah. Nah, cuman waktu gue sadar itu, gue inget banget, gue langsung berubah itu. Jadi waktu di tahun berikutnya, gue langsung jadi the top in the school lah gitu. Nah, cuman kayaknya mentalitas itu tuh kebangun di situ. Dan apa ya gue inget gue punya orang tua kelihatan kecewa banget lah. Ini anak, gue udah sekolahin, mereka udah kerja pontang-panting, tapi gue malah dipanggil sama kepala sekolah, ngomong anaknya bentar lagi nggak naik kelas gitu kan. Calon-calon madesul ya, kayaknya masa depan suram ya. Itu gue inget kayak kekecewaan di orang tua gue lah. Dan apa ya, orang tua gue tuh terlalu baik, mereka tuh nggak marahin gue, nggak apa. Cuman gue tahu kekecewaan mereka kayak gimana. Makin merasa bersalah lagi. Makin merasa bersalah. Itu titik perubahan gue tuh. Sejak saat itu gue langsung kayak jadi idealis banget lah. Idealis banget gitu. Kayak ya very grateful lah ya. Nah, jadi tapi intinya apa? Intinya kayak makanya menurut gue kayak tadi kan menurut gue banyak orang yang privilege itu justru nggak jadi apa-apa. Banyak ya malah. Second gen tuh nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa. Soalnya orang tuanya itu tuh udah yang fight dari pagi sampai malam. Anak-anaknya itu nggak perlu ngapa-ngapain. Mereka udah kayak 7 keturunan gitu. Cuman banyak juga yang jadinya itu nggak bisa kontribusi ke perusahaan atau nggak bisa grow perusahaannya gitu. Ya bisa aja mereka mungkin cuma terima dividen terus-terusan, ya bisa aja. Ya itu good for them lah gitu. Cuman menurut gue, kalau misalnya gue sih justru ngelihat positif tuh waktu gue burn the bridge tadi tuh. Waktu gue gunting di situ, di cut off total lah dari situ. Itu tuh jadi maju banget dari situ. Jadi kayak itu ya, pursuit of excellence jadi tinggi gitu kan. Jadi ada accountability juga, setiap duit yang diberikan itu harus memberikan yang terbaik. Nggak semuanya sukses. Tapi at least secara mentalitas gue udah fight sebisa mungkin gitu. Jadi nggak usah minder ya kok yang lahirnya nggak tanpa privilege kan. Kadang itu yang Gen Z nih kan yang muda-muda lah ya, kayak andai aja aku anaknya si ini, siapa tahu lebih sukses. Dan dia harus menghadapi tahapan sulit hidup kan, yang semua orang tuh akan mungkin punya kesempatan untuk melewati itu juga. Betul, itu sebenarnya rumput di seberang tuh selalu lebih hijau. Selalu gitu ya. Gue udah kenal 2 orang lah ya, yang menurut gue tuh keren banget. Mereka tuh lahir tanpa privilege. Yang pertama tuh namanya Theoderic lah. Theoderic. Gue tuh justru selalu jealous sama dia. Kayak Theoderic itu adalah, inilah teman-teman bisa cari tahu, dia di IG tuh lumayan viral lah, dia ngomong tentang kehidupan, life, segala macam. Gue jelas sama dia, soalnya dia tanpa skrip, tanpa ngomong apapun, orang tuh udah pada relate. Soalnya tuh dulu lahirnya single mom, single parent, dia waktu kuliah tuh harus kerja gitu kan. Tapi dia menggunakan itu sebagai advantage-nya dia. Dia jadi kerja keras, dia jadi benar-benar fight, dan mungkin kalau misalnya dia ngomong, orang tuh jadi pada relate semua. Dia malah menggunakan itu sebagai dia punya advantage gitu. Get a learning process ya dia ya. Iya, dan ada satu lagi teman gue namanya Sandi. Sandi ini adalah foundernya Rank Pillar lah. Ini salah satu teman gue yang tadi gue bilang, dia punya partner itu dulu karyawan gue. Dulu gaji 30 juta. Sekarang udah 7 digit USD. Itu tuh, dia tuh dulu anaknya mamanya guru, bapaknya guru. Gaji very very low lah gitu. Nah cuman dia itu tuh benar-benar fight gitu. Dia fight, ya dia jadi ke-build fighting spirit itu. Orang-orang yang gak punya privilege, advantage-nya itu adalah harusnya punya fighting spirit. Soalnya dia perlu mengubah kehidupan seterusnya gitu. Punya banyak wishlist di depan ya. Dia punya wishlist. Dan sedangkan orang yang udah punya banyak privilege, itu wishlist-nya tanpa dia kerja udah tercapai semua. Justru itu kita harus sadar akan advantage kita itu. Tapi tuh yang wishlist-nya memang nggak ada tuh kadang dia juga bingung sih kalau aku tanya apa sih tujuan hidup, dia kayak bingung kayak ya apa ya dok ya, semua udah ada kok kata dia. Sebenarnya kalau yang starting from zero tuh dia kayak ya banyak dok, tujuan hidup saya tuh masih banyak gitu. Jadi kalau mau mati jangan dipanggil dulu ya, tuh masih banyak katanya gitu. Iya. Oke, thank you banyak loh kok. Thank you. Ini podcast pertama di YouTube Post yang gue jadi narsum. Hostnya di sini ternyata. Hostnya malah kebalikan ya. Oke. Thank you banget soalnya belajar banyak. Moga-moga itu jadi pembelajaran baik juga buat teman-teman dan nggak berhenti untuk berharap dan terus punya standard of excellence yang baik dimanapun berada. Dan jangan
apa ya, merendahkan diri sendiri ya. Kok kadang kan kita karena ngelihat orang lain lebih keren, lebih ini, lebih itu, sehingga akhirnya self kritik itu menjadi sangat dominan dan membuat kita jadi nggak gerak kemana-mana. Padahal mereka belum tahu orang yang dikira keren itu utang semua. Catat baik-baik ya itu ya. Ternyata hidupnya lebih tenang gitu, nggak punya utang. Iya, Iya, mobilnya kan? Avanza, tapi nggak punya utang. Ya, Gitu kan. Iya, mobilnya tasnya mungkin beli dari Mangdu KW, tapi nggak punya utang. Ya. Jangan salah loh, apa yang dilihat keren di orang belum tentu semenyenangkan itu hidupnya. Jadi Betul. sehat selalu ya teman-teman, sampai ketemu lagi. Dadah.